잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa, para pelanggan perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Satu hal yang tidak selalu terlihat jelas adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Menurut Profesor Harvard Michael E. Porter, sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Sementara itu, margin adalah nilai produk dan jasa perusahaan dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan, yang Porter sebut aktivitas nilai. Kegiatan aktivitas nilai dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan nilai utama dan kegiatan nilai pendukung. Selanjutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis, yang kedua, keunggulan taktis, dan yang ketiga, keunggulan operasional. Tantangan dan pesaing global sistem informasi. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Yang kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, keuntungan koordinasi. Manajemen informasi. Manajemen informasi atau informasi manajemen sistem berkaitan dengan strategi menentukan orang atau unit organisasi yang akan menangani sistem informasi dalam organisasi. Tekanan strategi di sini tidak hanya pada siapa yang akan bertanggung jawab terhadap implementasi sistem informasi, tetapi lebih jauh lagi pada bagaimana sistem yang telah dibangun dapat dipelihara dan dikembangkan di kemudian hari. Rencana strategis perusahaan adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana perusahaan akan diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategi sumber daya manusia. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi atau Informasi Service atau IS. Chief Information Officer atau CEO atau Chief Technology Officer atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. CEO atau CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. CEO atau CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. Ada 6 saran di sini. Meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, pelajari pula bisnisnya, bukan hanya teknologinya saja. Secara aktif, mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini, jangan menunggu untuk diundang. Fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya-biaya IS dalam istilah bisnis,
membangun kredibilitas dengan memberikan jasa AIS yang dapat diandalkan. Yang terakhir, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang AIS.